Halo, selamat malam saudara dan sahabatku yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rudi Rahabeat, di Telaga Raja di Kota Ambon. Pada kesempatan ini saya hendak berbagi satu refleksi singkat dari Alkitab. Saya memberi judul Dari Sungai Babel ke Sungai Kerit. Dari Sungai Babel ke Sungai Kerit. Nah, cerita tentang Sungai Babel kita bisa baca dalam kitab Mazmur pasal 137. Jadi pada Mazmur 137 di tepi sungai-sungai Babel kita menangis sambil mengingat Sion. Kita menggantungkan kecapi dan seterusnya. Satu gambaran yang muram, yang suram tentang kondisi umat Allah di pembuangan Babilonia. Mereka ada dalam kondisi tertekan, depresi, trauma, dan itu seperti membuat orang kehilangan harapan. Mereka hanya bisa berimajinasi, mengingat tentang satu kota yang menjadi harapan, yaitu kota Sion atau Yerusalem. Tetapi kali ini mereka ada di pembuangan, mereka seperti tidak berdaya. Mazmur 137. Dan kita bisa lompat ke Sungai Kerit, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan LAI, terjemahan baru 2, diberi judul Elia di tepi Wadi Kerit. Wadi ya, sungai atau parit atau wasa, tempat yang agak kecil. Nah, itu juga cerita tentang bagaimana Nabi Elia ketika dikejar oleh Ahab, dia kemudian disuruh Tuhan untuk pergi ke sungai atau ke Wadi Kerit. Apa yang dia lakukan di sana? Atau apa yang terjadi di sana? Di sana dalam catatan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, bahwa pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di Wadi Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Nah, engkau dapat minum dari wadi itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Jadi ini berbeda dengan Sungai Babel. Di wadi atau Sungai Kerit ada kehidupan, ada harapan, ada penyertaan. Di situ ada air yang dapat diminum, dan di situ juga ada makanan yang disediakan Tuhan melalui burung-burung gagak. Nah, ini satu setting peristiwa di lokasi yang berbeda, dengan latar belakang yang berbeda, dan mempunyai pesan juga yang berbeda. Nah, tinggal kita melihat kita sekarang ada di sungai mana, saudara dan sahabat sekalian. Apakah kita ada di Sungai Babel? Dan itu biasa dikaitkan Sungai Tigris dan Efrat di Mesopotamia ya, sekarang Irak. Sungai Babel di mana kita menangis, kita menggantungkan kecapi, kita dipaksa menyanyi di tengah kita kesedihan. Atau kita justru sedang berada di sungai atau Wadi Kerit, di mana di situ ada penyertaan Allah, di situ ada kasih Allah, di situ ada kuasa Allah. Kenapa disebut kuasa Allah? Karena melalui burung-burung makanan disediakan. Jadi Allah menggunakan ciptaan yang lain untuk memberi kehidupan bagi manusia, dalam hal ini Elia.
satu hal yang sama atau yang mesti disamakan dalam dua cerita tentang sungai Kerit dan sungai Babel adalah iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ketika Elia dikejar atau diancam untuk dibunuh oleh penguasa Raja Ahab, sebagai manusia dia juga mengalami ketakutan. Tetapi sebagai seorang nabi, seorang yang percaya kepada Tuhan, dia juga dibentuk untuk memiliki keyakinan bahwa di dalam Tuhan engkau diselamatkan. Bahwa Tuhan tidak membiarkan dirimu musnah atau hancur binasa di tangan kekuasaan yang lalim. Tuhan punya cara untuk menyelamatkan engkau. Nah, saudara dan sahabat sekalian, dua kisah ini hendak memberi kepada kita pelajaran bagaimana kita menjalani hidup ini. Tantangan di Babel tidak mudah sebagai orang buangan. Tetapi apakah di situ iman dan pengharapan kemudian menjadi pudar? Karena cerita Babel tidak terjadi selama-lamanya. Memang diperlukan waktu sekitar 70 tahun ya masa pembuangan di Babel itu. Tetapi ada waktu di mana Tuhan membebaskan umatnya. Dan itu berarti bahwa kasih Allah lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi bukan berarti Allah membuang kita untuk selama-lamanya. Maka saudara dan sahabatku yang terkasih, perjalanan hidup kita, pribadi, keluarga, komunitas, adalah perjalanan dari satu sungai ke sungai yang lain dengan setting yang beragam. Dari Babel ke Kerit. Sungai Yordan ya. Sungai Yordan. Wadi. Jadi seperti anak sungai. Dan di situ menunjukkan tentang kemahakuasaan Allah. Sekaligus kasih Allah yang memberi kehidupan. Hari ini saudara dan sahabat sekalian, kita juga diperhadapkan dengan tantangan, kesulitan. Yang termasuk juga datang dari kekuasaan yang tidak adil. Kekuasaan yang tidak berpihak kepada rakyat. Tetapi apakah dengan begitu kita menyerah, hilang harapan dan putus asa? Alkitab memberi kepada kita satu pegangan. Bahwa di tengah ancaman kehidupan, kita harus memiliki mekanisme untuk bertahan, survive, bertahan, dan hidup. Kenapa? Karena kita mau berdampak bagi orang lain juga. Setelah masa pembuangan di Babel, umat kembali ke Yerusalem. Teologi yang dibangun di sana kemudian bukan lagi teologi tembok. Tetapi teologi yang dibangun di sana adalah sebuah teologi yang terbuka kepada segala bangsa. Kalau kita baca Alkitab, ada gambaran tentang bangsa-bangsa datang ke Yerusalem. Keselamatan yang bersifat universal yang disediakan Allah. Demikian juga cerita tentang wadi atau sungai Kerit. Pada waktunya juga sungai itu kering. Tetapi perjalanan harus ditempuh lagi. Elia tidak berhenti di sungai Kerit. Karena pasal 17 1 Raja-Raja dilanjutkan dengan kisah berikutnya. Elia dan janda di Sarfat. Kemudian Obaja pegawai Ahab bertemu dengan Elia.
Kemudian Ahab menemui Elia. Elia di Gunung Karmel, Elia di Gunung Horeb. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Elisa mengikuti Elia, dan seterusnya dan seterusnya. Dan saudara tahu tentang Elia, bahwa ia kemudian terangkat ke surga. Jadi saudara dan sahabat sekalian, sekarang kita di posisi mana? Di sungai mana kita berada? Di tepi sungai Babel kah? Atau di wadi atau sungai kecil, Kerit, Yordan? Apapun posisi kita, satu hal yang mesti kita tegaskan, bahwa iman kepada Tuhan, pemasrahan diri kepada Sang Kuasa harus terus kita teguhkan. Dan iman itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu juga selalu menggerakkan kita untuk berjalan. Tidak berhenti, tapi terus berjalan dalam pengharapan. Dan meyakini bahwa ada rencana Allah, providensia Dei, pemeliharaan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi, saudara tidak boleh menyerah. Kita berjalan bersama, melewati sungai-sungai Babel, melewati sungai Kerit, sungai Yordan, dan menuju pada kehidupan yang sempurna di dalam Tuhan. Ayo saudara dan sahabatku yang terkasih, kita tetap akan saling menginspirasi, saling menopang, saling melengkapi. Bagilah hal-hal yang baik dengan media apa saja, termasuk ada kesempatan berbagi di media sosial. Silakan berbagi untuk kepentingan kebaikan. Terima kasih saudaraku, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.